Dan ada juga kedatangan Tuhan, peristiwa yang akan datang, itulah parousia, kedatangan kembali. Dan juga nah dalam gereja ada itu yang dinamakan mulai tanggal 17 sampai 23. Itu namanya antifon O. Oke, nah kalau misalkan kita sebagai orang Katolik dan undangan Natal dari orang yang bukan non Katolik, karena tadi kan kita udah bahas kalau di Katolik ada dulu nih sebelum Natal. Nah, kira-kira respon yang baik itu seperti apa? Iya, kita harus melihat itu konteksnya seperti apa. Yang penting satu, kita sadar kita orang Katolik punya suatu paham, punya suatu prinsip bahwa perayaan itu memang ada diatur mengenai kapan waktunya persiapan dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, supaya kita sebagai orang Katolik juga menempatkan diri dengan baik, ya. Yang pertama ya kita menjelaskan menjelaskan kepada mereka secara baik-baik bahwa kita orang Katolik punya yang namanya masa Advent. Jadi kita bisa saja mengatakan dengan baik bahwa kita orang Katolik milih siap dan nanti baru merayakan setelah nanti 24 Desember dan seterusnya. Itu bisa mengatakan begitu. Satu. Jadi pertama-tama kita mengatakan untuk sikap kita secara umum, paham kita. Maka respon diserahkan ya misalnya, dan ini supaya dipahami supaya berbeda dengan ya ini perayaan umum gitu, relasi manusiawi, acara di mall, acara di mana aja yang nggak ada kaitan dengan liturgis. Ya kalau hanya perayaan seperti itu saya kira tergantung sikap kita. Ada beberapa alternatif ya. Ya satu, ya Anda berniat hadir, ya, tetapi dengan mengatakan bahwa kita sebagai orang Katolik dalam masa persiapan disebut Advent, dan ini anggap saja ya pemanasan sajalah itu sebagai persaudaraan kemanusiaan hidup bersama. Tapi kalau kita mengatakan mohon maaf saya belum ini dan kami masih menanti, itu juga boleh. Anda nggak hadir dengan mengatakan dengan baik. Yang lain adalah dengan tetap mendoakan supaya acaranya lancar gitu. Saya mohon maaf saya nggak bisa hadir, tapi moga-moga acara lancar. Kami ikut bergembira dengan suasana itu, tapi mohon maaf saya belum bisa hadir ini. Yang ketiga, bisa saja mengatakan apakah memang tanggalnya sudah fix. Kalau kira-kira masih bisa di ini, apakah boleh ya? Kita nawarin alternatif dong, boleh juga toh. Kalau nanti setelah ini boleh nggak? Kalau itu saya pasti hadir. Nah itu kan juga cara menjawab yang simpatik, tidak membuat ini. Tapi kalau Anda, yang intinya adalah pihak kita satu, pegang pada ajaran kita. Yang kedua, dalam hidup bermasyarakat di mana banyak orang kadang-kadang juga pemerintahan, kadang macam-macam itu ya mereka pasti kalau setelah itu mungkin mereka sudah tutup buku, tutup ini, lalu itu alasan praktis, birokratis dan protokoler ya demi kebersamaan kita hadir, kendati kita sudah menyatakan sikap kita gitu. Tapi bisa juga yang terakhir, boleh nggak kalau acara belum fix, boleh nggak digeser dikit tanggal 26, saya pasti hadir, itu juga boleh. Jadi yang penting kita menanggapinya dengan simpatik, jangan dengan pokoknya, jangan kita menjadi terlalu ekstrim, atau juga kita merasa ya bebas-bebas saja, nggak ada masalah, kapan aja merayakan Natal. Ya itu juga jangan sampai kita tapi bahwa orang tahu message-nya jelas, kita orang Katolik punya tanggal tertentu dan setelah itu ada masa Natal. Tetapi kalau karena pertimbangan praktis, pertimbangan di mana kebersamaan dan sebagainya, lalu kita hadir, ya saya kira hanya perayaan ya, bukan ibadat. Kalau perayaan di mana hanya ramah tamah ya oke. Saya kira tidak masalah. Begitu. Nah, terus kenapa
kita sebagai orang Katolik itu selalu merayakan misa malam Natal itu di malam hari dan selalu di tanggal 24 malam. Sementara kita tahu kalau Paskah itu kan waktu katanya berganti-ganti. Itu apa ya, Mo? Ya, karena dalam liturgi gereja Katolik sebenarnya ada 4 misa. 4 misa, yaitu Natal Vigili itu sore, 24 Natal sore. Lalu itu antisipasi. Lalu in nocte atau misa tengah malam, itu yang sering kita lihat sekarang ini. Bacaannya apa? Bacaannya adalah ketika malaikat Gloria in excelsis Deo, atau sering disebut misa angelis, misa malaikat datang menyampaikan kabar baik kepada para gembala. Lalu ada juga berikutnya yang kedua, yang pertama Vigili ya, yang kedua adalah misa nocte tengah malam, lalu misa fajar in aurora, atau sering disebut misa gembala. Karena itulah ketika gembala-gembala setelah itu maka pagi-pagi lalu setelah dapat kabar dari malaikat, lalu mereka datang mencari bayi itu dan lalu sujud menyembah. Lalu ada lagunya juga, gembala pergilah cepat-cepat itu, atau Adeste Videles, mari berhimpun itu. Dan yang terakhir adalah misa siang hari atau misa Indie. Itu adalah disebut misa Sang Sabda atau misa terang, karena bacaannya bukan lagi kisah Natal, tapi bacaan dari Injil Yohanes bab 1. Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dialah terang dunia. Jadi itu ada 4 misa. Nah, kalau yang kita pahami sekarang ini dalam prakteknya, ya, yang misa kita sebut misa Vigili, itu praktisnya sekarang ini sudah misa malam Natal tengah malam itu. Jadi biasanya kalau yang Vigili maksudnya malam itu sebenarnya adalah persiapan. Jadi masih sore, maka bacanya belum bacaan Natal. Nah, dalam praktek kita ya tengah malam sekarang agak secara praktis sulit, maka agak sore. Tapi bacanya bukan yang sore, tapi bacanya yang misa, yaitu malaikat, misa tengah malam di mana malaikat menyampaikan kabar gembira itu. Nah, kita bisa yang mana? Nah, kalau dari biasanya di praktek di tempat kita 3 ya, misa tengah malam, misa fajar, misa siang. Nah, kita ikut yang mana? Ya kalau mau ikut 4-4-nya ya boleh. Karena bacanya beda-beda. Tapi kalaupun Anda hanya hadir sekali malam Natal saja, oke juga, sudah masuk merayakan Natal gitu ya. Jadi kalau Anda misa 4-4-nya boleh. Jadi makanya dulu tradisi yang saya kira akhir-akhir ini aja malam itu jarang, karena dulu waktu itu ada kasus soal keamanan dan sebagainya yang menjadi perhatian, jadinya misalnya agak sore jadinya. Tapi yang kalau masih ingat yang mereka generasi lama, pasti misalnya sekitar malam tengah malam gitu. Baru pagi hari, fajar, dan siang. Nah gitu ya. Jadi itulah dalam liturgi gereja Katolik Natal ada 4 misa sebenarnya, tapi prakteknya yang di sini ada 3. Karena yang Vigili itu praktis jarang dirayakan karena itu belum masuk Natal, begitu. Ya. Yeah. Jadi mau misa 3 kali boleh. Kalau kamu sungguh niat dan devotif boleh. Tapi kalau kamu sekali, saya kira sudah sah, tanda kutip sudah sah kamu bisa merayakan Natal gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mo. Rajin agak lain. Jadi apakah jiwa-jiwa di api penyucian itu sebenarnya ikut merayakan Natal juga apa enggak? Iya, dalam gereja Katolik kan kita ada 3 komunitas ya, keluarga besar. Gereja yang mulia, para kudus, ya. Yang kedua, gereja yang menanti berharap, yaitu arwah orang beriman, jiwa-jiwa di api penyucian. Dan ketiga adalah gereja yang berziarah, gereja yang berjuang, yang kita-kita ini. Maka yang secara liturgis merayakan ya kita-kita ini aja, gereja yang berziarah, gereja yang berjuang. Sementara yang mulia ya mereka sudah para kudus sudah nggak perlu Natal, wong sudah Tuhan hadir terus. Yang di api penyucian
atau jiwa yang sudah meninggal tentu tidak merayakan dalam arti seperti kita. Maka penting juga diingatkan supaya kita tetap mengenang, mendoakan mereka yang sudah meninggal ketika kita sedang merayakan Natal. Karena itu adalah bahkan dikatakan doa yang bagus bagi kita pada saat itu untuk mengingat, mengenang, mendoakan saudara kita yang meninggal sebagai bagian dari keluarga kita. Tuhan lahir dalam keluarga, termasuk keluarga kita yang sudah meninggal. Kita doakan. Tapi yang mereka nggak merayakan, mereka sudah masuk dalam dimensi waktu yang berbeda. Keabadian tidak perlu lagi Natal. Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu kok ngomongin soal arwah-arwah. Kemarin kan kita sempat merayakan Requiem di awal November. Ya, bisa arwah. Terus kita juga ada Paskah. Nah, kenapa di warna liturgi yang ikonik dengan warna ungu, ya kan, dengan berkabung, kenapa pada saat Advent kita juga menggunakan warna ungu? Jadi ada suasana yang berbeda. Kalau suasana di dalam Prapaskah adalah pertobatan. Pertobatan. Dalam Advent adalah masa penantian, penuh pengharapan. Jadi warnanya sedikit mirip kalau liturgi gereja, tapi itu dalam maknanya berbeda. Sedikit berbeda nuansanya ya, nuansanya. Jadi kalau nuansa Prapaskah itu lebih banyak pada soal pertobatan. Karena kita ikut bangkit dengan Kristus, disalibkan dari dosa kita dan bangkit dengan Kristus. Sementara yang di Natal adalah suasana penantian, suasana kehadiran Tuhan dalam peristiwa Natal. Jadi birunya, ungunya sama kurang lebih, dan di dalam ini juga dipakai, warna ini juga dipakai itu dalam minggu Exsultate, minggu Prapaskah keempat, di mana orang sudah memasuki antisipasi terhadap kegembiraan sukacita Paskah. Jadi itu ya yang menjadi sedikit berbeda nuansanya ya. Ungunya ungu betul sama ungunya, tetapi nuansanya berbeda. Di sini nuansa pertobatan itu yang ditekankan, pembaruan diri. Kalau di sini adalah suatu berjaga, siaga, sikap kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi itu agak berbeda, kendati warnanya sama. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Romo. Nah, ini ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanya ini. Apa pandangan gereja Katolik terhadap Santa Claus atau Sinterklas nih, Mo? Karena anak-anak lebih nakal, lebih nungguin Santa Claus nih, Mo, daripada maksudnya makna asli sebaliknya. Iya, itu saya kira sama yang kalian tanyakan yang lalu, yang Halloween itu. Kan orang tanya Halloween itu waktu itu tentang berkaitan dengan bicara tradisi sangat Katolik. Nah, dalam Santa Claus ya tentu saja kita ingat apa yang ada dalam tradisi gereja Katolik, dan itu ada fakta data historis, yaitu tentang Santo Nikolaus Uskup, yang dikenal sebagai seorang pelindung anak-anak, pelindung pelaut dan orang-orang miskin. Dan seringkali dia dikenal sebagai orang yang banyak melakukan tindakan kasih, membagikan hadiah, membagikan bantuan pada orang miskin, menderita, dan kadangkala itu memberikan surprise, kejutan, diam-diam. Itu yang ada basis tradisi dan historis. Ada Santo Nikolaus itu. Nah, itu menjadi makin lama makin jauh, dan boleh dikatakan akhirnya itu menjadi suatu yang jauh dari semangat ini. Ada yang diambil sih, tetapi lalu menjadi lebih pada komersialisasi, lalu menjadi praktek-praktek yang kadang-kala bisa saja jauh dari, tapi bahwa basisnya ada. Dan itu ketika waktu itu atribut misalnya pakai yang ya pakai topi, pakai ada ini, dan itu kan ketika dari Belanda, maka di Sinterklas kan bahasa Belanda itu jadinya ketika mereka ke Amerika, nah ini perubahannya terjadi, bahwa aslinya itu yang adalah Santo dalam tradisi gereja Katolik yang ada, memang ada, tetapi lalu itu diambil konsep itu, dan lebih ini lagi ya itulah namanya orang bisnis kan, saya pakai cara macam-macam. Untuk apa? Promosi
Dan kita tahu produk minuman, ya produk minuman di Amerika yang sangat terkenal dengan identik dengan warna merah. Ya saya nggak bisa nyebut namanya ya. Ya lalu itulah dipakai untuk lalu menjadi komersial jadinya. Lalu digambarkan sebagai sosok ini dan juga ada asistennya yang hitam gitu. Nah itu kan ya kan kita kalau orang asosiasinya kan sangat bisa buruk ya. Yang hitam itu pasti jadi budak gitu loh. Jadi pembantu gitu. Kan nggak bagus juga. Tapi bahwa idenya membantu orang yang murah hati, dermawan, berbagi hadiah, berbagi kasih, itu tetap inti Natal. Tuhan datang hadir membagikan kasihnya, berbagi ide, membawa kepedulian kepada mereka yang lemah seperti Santo Nikolaus, pada anak-anak dan orang miskin, itu satu yang mulia. Tapi jangan sampai orang tidak kembali nggak nyampe pesannya, hanya seneng pakai topinya, pakai dapat hadiah, lagunya, orang yang lucu, gendut, lalu punya kuis, lalu punya asisten yang menakutkan anak-anak, pakai hitam-hitam lalu digebukin, yang anak yang baik diberikan hadiah. Nah itu saya kira itu hanya relevan ketika itu untuk anak-anak. Ya nggak apa-apa untuk anak-anak sebagai sesuatu. Tapi pesannya yang penting harus sampai bahwa Santo Nikolaus itu orang sosok suci karena hidupnya dikenal memberikan kesaksian kasih perhatian lebih kepada anak-anak, orang miskin, dan memberikan tanpa pamrih, bahkan diam-diam. Nah seringkali kan orang sekarang membagikan pengen publikasi. Nah ini diam-diam. Ya pokoknya membagi dengan tulus, nggak usah masuk kamera, nggak usah viral, tapi berbagi nyata. Nah itu saya kira kalau arahnya ke situ masih bisa. Tapi dalam rangka memeriahkan, dalam rangka supaya anak-anak senang ya nggak apa-apa. Asal tidak hanya itu, anak-anak juga diajari bahwa semangatnya yang paling penting adalah semangat berbagi kasih. Itulah semangat Natal. Nah itu ya. Jadi bukan nggak boleh, jangan juga ekstrim, nggak boleh ya udah untuk apa? Istilahnya fun, untuk lucu-lucuan, untuk ya happy, anak-anak happy ya oke, nggak ada masalah. Bagi-bagi dia juga oke. Tapi moga-moga tidak menjadi itu yang penting. Nah yang nggak penting kalau itu jadi yang penting, lalu semangat Natalnya nggak ada jadinya. Hanya pengen dapat hadiah. Padahal Natal berarti apa? Kita ingin berbagi kasih dengan yang lain. Jangan yang mau minta, nerima. Tapi kita mau berbagi kasih. Itulah pesannya. Jangan sampai keliru. Jangan lupa itu. Itu kurang lebih ya. Iya. Nanti anak kecil boleh aja ya mau suka sama kelas, tapi mungkin lebih baik kalau misalkan orang tuanya juga mengajarkan bahwa kalau Natal itu ada makna yang lebih besar gitu. Ya, jadi misalnya kalau saya kira baik ya anak-anak kalau Natalan, sesekali orang tua ngajak juga kamu Natalan dengan anak-anak panti asuhan, anak-anak yang nggak mampu gitu. Jadi supaya ada pengalaman itu. Kalau tidak ya nanti mereka, dan juga bisa juga anak-anak diajak untuk berbagi dengan itu. Nah kita seperti kemarin kita juga di katedralnya setiap kali misa jam 11 kan ada anak-anak dilatih untuk berbagi berkat, masukin uang di celengan. Nah kemarin ada terakhir kita pecah, kita sumbangkan pada anak-anak korban bencana alam di Kusupan Sibolga gitu. Jadi itu ngelatih anak juga. Jadi bukan hanya pada waktu Natal, tapi dalam hidup supaya itu terlatih, terasah, dilatih gitu. Saya kira itu tentu anak-anak butuh hal-hal kecil-kecil itu, tapi lalu arahnya harus benar. Jangan sampai anaknya itu ya kalau udah dewasa kan jadi tahu. Itu yang ngasih kan orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai orang juga punya ilusi yang kebablasan itu. Tapi punya keinginan, punya ini kan sebenarnya juga apa namanya? Ya ini trik orang tua untuk memberi apresiasi kepada anak yang baik dan memberikan tanda kutip hukuman kepada anak-anak nggak dapat hadiah, anak-anak yang nakal gitu kan. Nah, itu kan juga dalam rangka seperti itu ya masih oke gitu. Iya. Gitu. Ada lain lagi? Oke. Udah sih Mo, tapi mungkin ada pesan nggak, pesan untuk masa akhir ini nih, ya. netizen. Ya saya kira
kita masih dalam masa Advent ini, kita diajak menyiapkan dengan baik supaya dengan demikian kita tidak hanya merayakan Natal, tapi kita sungguh mengalami Natal. Nah, itu penting. Tidak hanya merayakan, perayaan selesai. Tapi kalau kita mengalami Allah adalah Immanuel, itu kan yang paling penting dalam hidup kita. Kalau Allah beserta kita, maka kita menjadi sumber damai, sumber sukacita, sumber harapan kita. Sebagaimana lilin itu. Lilinnya kan jadi kalau udah 4 minggu kan terang. Harapannya hidup kita juga makin terang, jangan malah gelap gitu. Nah, dan ada ungkapan menarik ya, supaya kita tidak hanya heboh dan sibuk dengan pernak-pernik tadi, termasuk center class dan sebagainya itu. Moga-moga kita sampai pada makna yang terdalam. Tuhan yang hadir umat kita dan dikisahkan dia lahir di palungan karena tidak ada tempat baginya, gitu kan? Nah, moga-moga selalu ada tempat bagi Tuhan dalam diri kita. Kalau itu alami, kita sebenarnya sudah mengalami Natal. Maka dikatakan put Christ back into Christmas. Put Christ back, kembali, jangan dikomersialisasi. Back to Christmas. Nah, coba kamu Christmas hilang Christ-nya dari apa? Jangan jadi hanya mas-mas. Jadi Christmas tanpa Christ hanya mas-mas gitu. Jadi itu intinya adalah Christ. Dan dikatakan di situ Natal bahas sukacita, joy. Joy ya. Joy 3 huruf ya. Jesus first. Put Jesus first. Yang kedua others, yang lain. Baru terakhir you. Nah, jangan dibalik. Kalau Anda put Jesus first, put Christ first, and then others, lalu dirimu sendiri, kamu akan mengalami sukacita Natal. Kalau kamu balik, tidak akan mengalami Natal meskipun merayakan. Begitu proses.